Ya, di dalam Dharma. Para muda-mudi dan Bapak Ibu Romo Pandita yang hadir di Bakti Sora Wihara Swasti Muli pada malam hari ini, sungguh berbahagia kita bisa sama-sama berjumpa dan melakukan kebajikan, ya, berpuja bakti, menghormat kepada yang patut dihormat, dan mendengarkan pembabaran Dharma dalam Manggala Sutta adalah sebagai berkat yang utama, ya. Nah, tema malam hari ini adalah kebahagiaan perumah tangga, ya. Kita hidup sebagai umat Buddha yang berkeluarga, ya, tentunya mengharapkan hidup yang sejahtera dan dibarengi dengan pikiran yang tentram dan damai. Sebagai seorang yang menjalankan Dharma, hendaknya haruslah sejalan, ya, kekayaan yang kita peroleh untuk kesenangan hidup duniawi dan juga kekayaan yang kita peroleh juga hendaknya digunakan untuk hal kebajikan, sehingga kita juga memiliki batin yang tentram dan damai. Tentunya kita tidak menginginkan kita kaya raya, ya. Apa yang kita miliki, ya, banyak yang kita miliki, apa yang kita inginkan juga bisa tercapai, tapi kita memiliki pikiran yang kacau balau, ya. Kita semua pasti tidak menginginkan hal ini, ya. Jadi kalau kita sebagai seorang umat Buddha, hendaknya hal seperti inilah, hal yang sebanding seperti inilah antara kekayaan dan pikiran yang tentram harus kita miliki. Kamu semua, ya, banyak yang sudah kelas 3, ya, banyak, ya, yang kelas 3, ya, sedikit lagi mau lanjut kuliah, ya, ataupun mungkin tidak lanjut tapi memilih untuk bekerja, ya. Jadi tema ini sangat tepat untuk kita, apa yang disabdakan Sang Buddha yang terdapat di dalam Anguttara Nikaya 2 Romawi nomor Sutta 69 sampai 70, yang Sang Buddha mengatakannya kepada hartawan yang sangat terkenal di zaman kehidupan Buddha, siapa? Anathapindika, ya. Jadi Buddha bersabda bahwa ada 4 hal yang bisa kalau kita kerjakan, kita penuhi, membuat kehidupan kita berbahagia dalam dunia yang sekarang dan menjadi bekal untuk kehidupan yang akan datang. Yang pertama, Buddha mengatakan bahwa kebahagiaan itu bisa kita peroleh kalau kita memiliki, ya. Memiliki itu maksudnya seseorang yang berusaha giat mencari nafkah, ya, dengan tentunya dengan cara-cara yang benar, ya. Kita sebagai umat Buddha, Buddha telah menetapkan bahwa ada beberapa hal yang tidak baik kita kerjakan dalam mencari nafkah, ya. Apa saja itu? Berdagang, berdagang manusia, berdagang daging, ya, berdagang racun, apalagi berdagang senjata, ya. Jadi dalam mencari nafkah hendaknya kita mengelakkan untuk melakukan perdagangan yang dilarang, yang tidak dianjurkan oleh Sang Buddha tadi, ya. Kita berusaha mencari nafkah tapi tidak menjual makhluk hidup.
Kita berusaha menjadi kaya raya tapi tidak menjual daging. Kita berusaha kaya raya tapi tidak berdagang senjata maupun racun, ya. Jadi dengan usaha yang giat, tentunya seorang akan memiliki, ya. Dengan memiliki, dia akan merasa bahagia, ya. Karena jerih payah selama ini yang diperjuangkan dengan cara-cara yang benar itu membuahkan hasil, membuat kita banyak memiliki sesuatu, ya, untuk kesejahteraan hidup kita di dunia ini. Jadi selagi muda, ya, selagi kita masih muda, masih kuat, tenaga dan pikiran masih kuat, hendaknya kita maksimalkan dalam hal mencari nafkah, mengumpulkan kekayaan untuk bekal di hari tua, ya. Bila masa muda dalam keadaan yang kuat, pikiran yang masih cemerlang tidak kita gunakan, Buddha mengatakan dalam syair Dhammapada, bagaikan seekor bangau tua yang menunggui danau yang tidak ada ikannya, ya. Kita hanya menunggui yang tidak ada, ya. Jadi kalau kita selagi masih muda, masih memiliki tenaga dan pemikiran yang baik, hendaknya kita gunakan sebaik mungkin. Jangan sampai di hari tua timbul penyesalan. Aku di masa muda tidak giat, tidak berhemat, ya, tidak berusaha mengumpulkan. Selagi muda kita hanya menghabiskan apa yang ada, ya. Jadi seperti terdapat dalam syair Dhammapada tadi, seperti bangau tua yang menunggui danau yang tidak ada ikannya, hanya buang-buang waktu saja, ya. Namun hasilnya tidak akan ada, karena tidak ada ikan di situ. Apa yang mau dimakan? Ya, ibaratkan kita sudah tua tapi tidak punya apa-apa, ya. Akibat dari selagi masih muda kita hanya berleha-leha, ya, berleha-leha, hanya mengharapkan pemberian orang tua. Sudah diberi pun kita tidak tahu menghemat. Umpamanya saja sebagai kita orang Tionghoa, ya, setiap Imlek kamu pasti sering banyak dapat angpau, ya kan? Kalau keluarganya orang berada, lingkungan orang berada, angpaunya paling sedikit cetiau, notiau, satu orang. Kalau dikumpul-kumpul dalam setiap Imlek, sebenarnya kamu sudah memiliki banyak yang bisa ditabung, ya. Jadi ada anak-anak yang cerdas, yang memikirkan masa depannya, dia akan mengumpulkan angpau itu dari tahun ke tahun ditabungkan, hanya menggunakan sedikit untuk kebutuhan yang perlu, ya. Jadi ciri-ciri kalau dia selagi masih muda sudah tahu menggunakan kesempatan yang diberikan oleh keadaan, ya, oleh keadaan Imlek itu, ya, kita tabung, dia nggak terasa. Begitu kita dewasa, untuk modal usaha sudah cukup. Pernah nggak kamu pikirkan seperti itu? Sudah berapa tahun kita mengalami Imlek? Kalau selagi kita sekarang masih kesempatan masih ada, ya. Jadi setiap kita mau berusaha untuk menjadi baik itu tetap ada kesempatan, ya. Dari mulai sekarang, ingat yang mau pesan ini, setiap Imlek mulai menghemat dan mulai menabung, ya. Jangan dihabiskan. Dapat satu Imlek umpamanya captiau, ya, satu kali putaran Imlek dapat, ya. Kalau yang keluarganya, lingkungannya orang-orang berada, saya pernah menyaksikan itu. Angpau satu orang aja kasih cetiau, ada notiau, keluarganya kumpul, ya. Mungkin satu kali Imlek bisa dapat 30, 40, ya. Kalau lingkungannya keluarga orang berada semua, ya. Jadi kalau kita cerdas memikirkannya, kalau kita berhemat, itu sudah banyak.
Nah, jadi walaupun keluarga kita orang nggak mampu, ya, berapa yang ada ditabung lah, ya. Jadi supaya kita mendengarkan dan mengikuti apa yang diajarkan Sang Buddha itu supaya hidup menggunakan usia muda. Dari muda kita sudah mulai berusaha untuk mengumpulkan di hari tua. Ya. Dan selanjutnya yang kedua yang bisa membuat kita rumah tangga itu bahagia adalah menikmati, ya, karena kita sudah berusaha dengan giat, ya, tentunya kita memiliki. Setelah memiliki, kita akan menikmati hasil jerih payah kita, itu akan menimbulkan kebahagiaan. Kita akan merenungkan, wah, jerih payahku, usahaku selama ini berhasil. Sekarang aku menikmati hasilnya. Dan di samping itu kita harus melakukan kebajikan. Ya, itu tadi, ya. Kita mau hidup seimbang. Kekayaan duniawi dan memiliki spiritual ataupun batin yang baik. Kita tidak menginginkan hidup ini hanya kekayaan saja, tapi kita memiliki batin yang kacau balau akibat dari perbuatan dalam mencari nafkah yang tidak benar, ya. Jadi jangan dikatakan orang-orang yang mencari nafkah, mengumpul kekayaannya dari hasil menjual binatang, menjual makhluk hidup, menjual narkoba, menjual racun dan senjata itu, apakah mereka happy? Ya, nampak di luar iya. Tapi apakah batinnya tentram? Belum tentu, kebanyakan pasti gelisah. Walaupun kaya raya, tapi hasil kekayaan kita itu kita peroleh dari hasil pembunuhan. Itu tidak akan bisa membuat seorang itu bisa tentram batin. Ya, kalau dikatakan dia mungkin menipu, aku biasa-biasa saja, batinku tentram, itu hanya ucapan. Kalau kita bisa dapat menyelami batinnya di saat dia mau tidur, itu semua kejahatan akan keluar satu persatu, terbayang, mengganggu pikiran. Ya, jadi ingat, nanti kalau kamu sudah memilih untuk berdagang ataupun buka usaha, jangan pilih yang jenis pekerjaan yang 5 macam tadi. Nah, mudah-mudahan di sini nggak ada ya, nggak ada yang jual ayam, nggak ada yang jual pisau, nggak ada yang jual tombak, ya, nggak ada yang jual tuak, ya, nggak ada ya, nggak ada yang jual racun. Ya. Jadi kalau sekarang ada mungkin orang tua yang jualan pupuk, ada. Kalau jual pupuk biasanya pasti dicampur dengan ada jual racun, ya tidak? Nah, racun rumput, racun tikus, dan berbagai macam racun, ya. Jadi kalau orang tuamu sudah berdagang seperti itu, kamu hendaknya janganlah lagi berdagang seperti itu, ya. Mungkin orang tua kita tidak memahami dharma, tidak pernah belajar dharma sehingga dia tidak tahu, ya kita biarkan. Tapi kita yang sudah tahu hendaknya berubahlah, jangan lagi diteruskan, karena kita mau menseimbangkan antara kekayaan dengan batin yang tentram. Selanjutnya kita harus sebisa mungkin mengelakkan diri dari berhutang kalau ingin hidup ini bahagia, ya. Nah, kami pedagang, Romo, mana bisa nggak utang? Ya tidak. Ini hari masuk bahan, bayarnya sebulan lagi, ya kan?
Nanti salesnya datang kutip baru bayar, itu berbeda, ya. Yang tidak dianjurkan itu kita mengutang uang, ya, utang uang 5 juta. Tapi sebenarnya kita nggak mampu bayar, kita ngutang saja, ya kan? Jadi kalau pedagang memang dia harus berhutang untuk mengisi bahannya. Kadang-kadang kalau kita nggak utang, kita nggak dapat bahan, ya. Ataupun memang dia nawari hutang, ambil saja lah, nanti bayarnya belakangan, nanti sebulan lagi saya tagih, biasa gitu kan. Nanti datang sebulan lagi baru dikutip, itu tidak masalah, ya. Tapi kalaupun seperti itu, kalau kita mau hidupnya seperti yang diminta oleh Sang Buddha, ya seharusnya kita juga harus bisa mengelakkan walaupun hal seperti itu. Karena seseorang yang kebanyakan hutang, hidupnya akan gelisah, ya, dikejar-kejar oleh hutang. Apalagi kalau hutang itu menjadi hobi, ya, menjadi hobi. Tengok tetangga hutang, kita harus hutang. Orang hutang 10 juta, kita 50 juta, lebih banyak lagi, ya. Sanggup bayar, nggak sanggup bayar, nggak masalah. Yang penting happy, ya. Apa yang bisa dihabiskan dibelikan, ya. Nah, jadi macam mana kita mau hidup memiliki batin yang tentram kalau kita pun selalu memikirkan kapan dia datang menagih, kapan dia datang menagih. Ini belum ada loh, belum cukup loh. Takut-takut dia datang. Nah, kalau uang belum ada, penagih datang, kita menjadi penipu. Beginilah, salah sanu belum bayar utang sama aku lah. Jadi kita menjadi melakukan karma buruk yang lain lagi, ya. Jadi sudah biasa kalau orang yang hobinya hutang, pasangannya itu dia adalah seorang penipu. Sudah pasangannya itu untuk mendapatkan hutang dari orang lain, dia menipu lagi. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, kebahagiaan hidup di dunia ini bisa kita peroleh kalau hidup ini tanpa celah, ya. Kalau hidup ini kita jalani dengan etika dan moralitas yang baik. Seseorang yang sering melakukan dan dalam perjalanan kehidupannya sering memperhatikan moralitas, kalau kita sebagai umat Buddha selalu ingat dan tegak lurus dengan yang 5 sila sebagai pedoman hidupnya, ya, hidup ini jauh dari masalah. Kita tidak membunuh, kita tidak mencuri, kita tidak berzina, kita tidak berbohong, kita tidak mabuk-mabukan, ya, kita jauh dari gosip, kita jauh dari omongan orang, ya, kita jauh dari urusan hukum negara, ya, kita tidak menyakiti orang, kita tidak menyangsarakan orang, kita tidak menipu orang, kita tidak berdagang narkoba, ya. Jadi hidup ini tidak banyak masalah. Nah, ini hal juga membuat kita hidup di dunia ini tentram, ataupun dalam kata lain bahagia, ya. Jadi 4 hal ini harus kita sering renungkan. Kalau kita ingin hidup bahagia di dunia ini, kita harus rajin mencari nafkah selagi kita masih kuat, ya, tapi dengan cara-cara yang benar. Dan setelah itu kita juga akan berbahagia karena dapat menikmati hasil jerih payah kita dengan cara-cara yang benar itu, dan bisa juga kita melakukan banyak kebajikan, terutama dalam mendukung perkembangan dharma dengan kekayaan yang kita miliki. Selanjutnya juga yang bisa membuat kita bahagia adalah kita harus sebisa mungkin mengelakkan diri dari berhutang dan tetap kita hidup bermoral, menjaga etika,
ya, menjaga 5 sila dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga hal ini membawa kebahagiaan karena memiliki banyak yang kita inginkan, maksudnya kekayaan. Di samping kita juga melakukan kebajikan, tapi kita juga memiliki batin yang tentram dan damai. Ya, jadi kita harus memilih cara hidup yang seperti ini. Jangan pincang. Kita hanya mengumpulkan harta, tapi batin kita kacau balau. Batin kita selalu tertekan akibat kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Hal ini akan menimbulkan banyak penyesalan dalam kehidupan ini. Ya, jadi para muda-mudi, Bapak Ibu, saudara-saudara, ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi para muda-mudi, terutama yang memasuki ke dunia pekerjaan. Ya, kalau sudah nanti berhasil, berusahalah untuk menjalankan apa yang didengar pada malam hari ini, mempraktekkan dharma. Ya, 4 hal ini termasuk kita mempraktekkan dharma ataupun di jalan dharma, yang mana bila kita kerjakan yang 4 hal ini akan membawa kebahagiaan di dunia ini dengan memiliki banyak kekayaan dan juga memiliki batin yang tentram dan damai. Sampai di sini ada yang mau komentar ataupun bertanya, dipersilakan. Gak ada ya? Makanya yang biasa baju putih ini aktif ini. Siapa namanya? Saya Heri, ya, Heri sangat aktif, ya, mana yang saya kenal, Heri, ya, silakan Heri. Tidak bertanya sih, cuma saya jika diperkenankan boleh menambahkan sedikit. Boleh. Sini aja. Biar sekalian. Iya, terima kasih. Ya, Ya, selamat malam kepada Romo Ramani, Bapak Ibu, serta sahabat Dharma semuanya. Semoga kita berbahagia di malam hari ini. Sedikit ingin saya menambahkan, saya tertarik tentang istilah berhutang. Ada istilah gali lubang, tutup lubang. Jadi kita menggali lubang, kita tutup, kita gali, kita tutup, kita gali, masuk ke lubang. Ini adalah orang yang suka berhutang. Saking banyak hutang tidak bisa bayar, masuklah dia ke dalam lubang. Saya ingin menjelaskan tentang yang Bante katakan kalau di hari ketiga adalah Nidikanda Sutta, masih berhubungan tentang lubang. Jadi begini, dahulu kala di zaman Sang Buddha, banyak orang-orang mencari kekayaan. Kemudian setelah mendapatkan kekayaan, mereka mengumpulkan. Ada yang mengumpulkan ke dalam lubang, sampai ke dalam sumur. Saya kadang pikir, ini sumur kan biasa ada air ya. Kalau harta dimasukkan ke dalam sumur yang berair, mungkin tidak ini yang dimaksud dengan sumurnya. Mungkin sumurnya adalah sumur di musim kemarau, jadi kering, aman, nggak kena air ya. Nah gitu. Ingin saya katakan, oke, baik, tidak ada salahnya ketika kita mencari kekayaan, mengumpulkan kekayaan untuk kita nikmati supaya kita tidak jadi bangau dan tetap menjadi manusia utuh gitu. Tapi perlu di garis bawahi apa yang disampaikan oleh Sang Buddha, bahwasanya harta kekayaan yang kita kumpulkan ini tidaklah kekal.
Sebagai contoh ya, zaman dahulu ini digunakan untuk misalnya menebus, misalnya orang terkena hukuman raja lalu dia menebus. Zaman sekarang juga ada kena denda, kalau sekarang namanya kena denda supaya dapat gerasi hukuman. Kemudian ada juga untuk kita pakai sebagai kebutuhan, ada juga kesenangan sebenarnya, bukan kebutuhan, untuk masa depan juga. Tapi ini tidak kekal. Kalau dulu ada dikatakan akan dicuri oleh Gandaba dan naga, zaman modern mungkin kita akan dicuri oleh, kalau bukan pencuri, ini biasanya tuyul kepala hitam, sama-sama pencuri. Kemudian juga bisa terbakar, entah itu disengaja oleh orang yang tidak menyukai kita atau tidak kita sengaja. Nah, kemudian juga bisa terkena musibah, seperti Jakarta banjir, hartanya tenggelam, tidak kekal. Nah, apa yang menjadi harta terbaik adalah 3 poin: berdana, moralitas, dan pengendalian diri. Malam hari ini Romo Ali sudah menyampaikan kepada kita bagaimana kita menjaga moralitas. Berarti saya akan menambahkan tentang berdana dan pengendalian diri. Kalau soal berdana, selain berdana materi, pada tanggal 8 November 2023 kemarin, sungguh luar biasa para umat Wihara Swasti Muni sudah ikut berdana waktu, tenaga, dan materi di perguruan di Ponegoro. Berdana kepada Bante, melayani Bante, menyambut Bante, menyambut umat, ini juga termasuk dana. Dan kemudian nanti kita bisa melakukan yang abaya dana, yaitu function. Mudah-mudahan dilakukan function, karena ini juga bagus. Tinggal pengendalian diri. Apa yang harus dikendalikan adalah perbuatan, ucapan, serta pikiran. Perbuatan, kalau kita bicara perbuatan dan ucapan, ini akan dikendalikan oleh moralitas. Tidak membunuh, tidak mencuri, kemudian tidak melakukan asusila dan tidak mabuk-mabukan. Ini untuk mengendalikan perbuatan. Sementara ucapan ada 4. Selain daripada sila keempat, yaitu tidak berbohong, ada yang dinamakan tidak bergosip atau berguncing. Kita jangan ikut-ikutan berkumpul dengan orang yang suka bergosip. Hari ini mungkin dia menggosipin orang kepada kita, belum tentu dia tidak akan melakukan di kemudian hari menggosipi kita kepada orang lain. Jadi jangan berkumpul kepada orang-orang begini, karena di dalam Manggala Sutta, bergaul dengan orang bijaksana, tidak bergaul dengan orang dungu, dan menghormat yang patut dihormat adalah berkah utama. Jadi orang seperti ini jangan digaulin, karena kita bergaul dengan orang dungu, menceritai keburukan orang yang tidak seharusnya diceritai, gitu kan. Kemudian juga tidak mabuk-mabukan. Mabuk-mabukan di sini kenapa tidak? Karena bisa melemahkan kesadaran. Ketika kesadaran melemah, maka sisanya akan terjadi. Orang yang lemah kesadarannya akan membunuh, mencuri. Kemudian juga dia akan melakukan hal-hal yang tidak patut. Itu. Selain dari tidak berbohong, tidak berguncing, kita juga jangan namanya berbicara kasar. Oke, kita boleh mengatakan gunggung gitu ya, anjing. Tapi ketika kita bicara anjing, mohon toleh ke anjing, jangan toleh ke orang. Nanti kita yang ditonjok gitu. Itu bicara kasar. Dan jangan menerjemahkan nama orang. Misalnya namanya Akau. Akau bahasa Indonesia kan ya anjing ya. Tidak perlu diterjemahkan. Woi anjing. Itu bicara kasar ya. Udah Akau, Atu,
Atuh mati tapi nggak usah diterima kan dosa. Akal atuh udah selesai. Kapan kita bicara kasar gitu ya? Nah jadinya saya bicara kasar sekarang. Jadi ada juga terakhir bicara memecah belah. Memecah belah itu adalah misalnya ada orang sengaja mengadu domba antara Stephen dengan siapa namanya? Sion, kamu diceritai Stephen begini-begini. Stephen, kamu diceritai Sion begini-begini. Kemudian mereka beradu domba. Padahal mereka bukan domba gitu ya. Mereka manusia tapi merasa jadi domba, akhirnya bisa diadu domba. Kita manusia punya kebijaksanaan. Sebelum kita terpancing emosi, kita pikir dulu benar tidak yang dikatakannya. Atau hanya sengaja mengadu domba supaya kita bertengkar. Akhirnya apa? Nanti Sion ada di wihara, Stephen, Sion ada di wihara, saya nggak mau datang kayak. Begitu Stephen yang duluan datang, Stephen ada di wihara ini, saya nggak mau datang deh. Begitu Stephen dan Sion tiba-tiba suatu hari bertemu, harusnya masuk wihara bersama-sama, akhirnya pulang bersama-sama. Lah ini acara belum dimulai sudah suruh selesai ya. Makanya jangan mudah diadu domba gitu. Supaya pikiran terakhir ini, pengendalian pikiran. Supaya pikiran tidak kacau balau, kita perlu meditasi. Nah, zaman ini kan kita kebanyakan puja bakti. Saya cuma tanya satu hal. Kapan kita akan praktik meditasi? Saya nanti minta kalau Romo Ali bersedia untuk mengajarkan kita praktik meditasi, maka para sahabat jangan ada yang tidak hadir. Karena saya tahu biasanya puja bakti akan hadir, tapi begitu disuruh praktik meditasi, apalagi 30 menit, saya nggak akan janji bahwasanya 5 orang saja saya minta supaya jadi pertapa utama itu yang ada Badia, Mahanama, Kondanya, Asaji, pasti cuma ya berapa orang lah. Aduh meditasi, baru duduk sebentar kaki udah pegel, ubah posisi kaki. Malas lah meditasi, kalau puja bakti kan cepat selesai gitu. Jadi itu saja tambahan saya. Jadi kapan kita akan mulai praktik meditasi? Siapa yang mau angkat tangan? Tuh nggak ada kan? Itu Romo nggak ada. Belum. Terima kasih Romo. Terima kasih pada saudara Heri ya. Setelah Heri kan? Ya, Heri setelah berbagi firman untuk kita semua, menanggapi apa yang dikatakan Heri tadi tentang meditasi. Ya setidaknya ya setiap wihara harus melakukan latihan meditasi ya sebenarnya ya. Ya pilihlah hari-hari tertentu yang kamu punya waktu lapang, kesepakatan hari apa kita buat. Kalau di Magadama 1 bulan hanya 2 kali, walaupun sebenarnya ya di setiap hari besar keagamaan ya, Jait, JP, Cakbo, dan Japsa itu hari Pasca ya. Ya kalau bisa 1 bulan 4 kali di hari-hari suci itu ya. Kalau tidak bisa ya setidaknya 2 kali. Tapi intensif kalau di Magadama 45 menit. Ya, pernah juga hampir 1 jam. Ya. Jadi tapi itu adalah orang-orang tertentu ya. Kalau dipaksakan semua lari nanti. Ya, hari ini datang 10, besok tinggal 2. Besoknya lagi tinggal 1 orang. Tapi kalau komitmen ya, terutama pengurus-pengurus inti yang membawakannya, seharusnya ya
yang teladan-teladannya, pentolan-pentolannya sebenarnya yang harus membuat kesepakatan sehingga menjadi panutan, dan mudah-mudahan walaupun tidak nanti bertahan, tapi ya yang harapannya pengurus-pengurus intinya akan tetap bertahan. Ya, sebagai contoh, bukan mengkatai, di Wihara Triratna dulu pernah juga dicoba. Latihan yang pertama datang 8 orang, latihan kedua hilang 3 orang, tinggal 5. Latihan ketiga tinggal 2 orang. Lo akhirnya dia lemas, tengok belakang tak ada lagi orang. Akhirnya malas, akhirnya bubar. Ya. Begitu juga puja bakti sampai sekarang di Triratna itu tidak ada. Hanya mereka Cek Zapgo mungkin